Kata Abu Bakar Siddiq, in muttul laila, kalau aku mati malam ini, la tantaziru ilal ghad, jangan tunda sampai besok pagi. Apa maknanya? Cepat-cepat makamkan. Saya pun ingin ikut Abu Bakar Siddiq, karena Nabi menyuruh, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang dapat hidayah, membawa hidayah min ba'di, setelah aku mati. Khalifah-khalifah aku ini mesti kalian ikut. Maka di antara khalifah yang saya ikut adalah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Kalau aku mati malam ini, jangan tunda pengkebumian jenazahku sampai besok pagi. Saya pun sampaikan di Batam ini, andai aku mati malam ini, jangan tunda sampai besok pagi. Kalau ada yang gali kubur. Cuman di sebagian tempat kan kadang nggak ada yang siap menggali. Jadi kalau nggak ada yang siap menggali, Pak Ustadz, beko kan ada. Masukkan. Di antara yang meninggal malam, ada di sebagian tempat ini tak boleh, jangan kuburkan malam, nanti jadi hantu. Hari gini masih percaya hantu. Dulu anak-anak kecil kalau ditakut-takuti hantu, cepat tidur, ada hantu. Takut. Anak sekarang takut hantu, mana hantunya? Mana? Oleh sebab itu jangan lagi cerita masalah hantu. Hantu ini adalah jin, setan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tempat kita disebut hantu. Kalau di Pulau Jawa disebut dengan sundel bolong, dedemit. Kalau di Sumatera Utara begu ganjang. Tinggi dia, kalau pendek tuyul. Kalau tak bisa berjalan suster ngesot. Itu hantu, setan, jin semuanya. Sedangkan kita sudah diajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kursiyuhus samawati wal ard wa la yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Al-Baqarah 255. Ujung surat Al-Baqarah 255, ujung ayat kursi. Untuk apa dibaca itu? Mengusir hantu, jin, jembalang tanah, setan, segala macam. Tidak ada orang mati jadi hantu. Semua ruhnya, orang mati meninggal dunia itu, kalau orangnya baik, ruhnya naik ke tempat yang baik-baik. Tapi kalau orang jahat, maka jatuh kepada sijin. Yang baik-baik illiyin. Ada pula pendapat menyebutkan di pintu surga tak masuk. Tapi ada pula pendapat mengatakan masuk balik dia ke dalam kuburnya. Banyak pendapat tentang itu. Tapi yang jelas kita husnuzan, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Kalau aku mati nanti, kata Abu Bakar Siddiq, bawa jenazahku ke pintu makam Rasulullah, ucapkan salam di pintunya, ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin Siddiq yasta'zinuka. Ini jenazah Abu Bakar, minta izin kepada engkau wahai Rasulullah. Kalau pintu terbuka, masukkan jenazahku. Kalau pintu tak terbuka, makamkan aku di pemakam Baqi di samping Masjid Nabawi. Makam Abu Bakar di Baqi apa di samping Nabi? Cep tahu aja. Ada pemakaman umum yang luasnya lebih besar daripada Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan mimbar tempat Nabi khutbah, di sini mihrab tempat Nabi jadi imam, di samping ini adalah dinding makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku, mana tadi mimbar? Antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Itu disebut dengan taman raudhah. Antara mimbar Nabi dan dinding makam Nabi 22 meter. Ke belakang 15 meter. 22 meter, 15 meter. Yang mau sholat di dalam 100 kloter. Makanya berdesak-desakan. Banyak orang di taman raudhah itu berdoa meleleh air mata. Ya Allah, ya Allah. Datang kawannya, kok nangis kenapa? Dari tadi tak dapat tempat. Sangka sedih kenapa doa, lama tegak. Afrika itu tak mau pindah-pindah. Mau diusir dia tegap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau aku mati, bawa jenazahku ke makam Nabi. Kalau pintunya terbuka, masukkan. Tapi kalau pintu tak terbuka, maka bawa jenazahku di Baqi. Pesan itu disampaikan dan dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Meninggal Abu Bakar Siddiq waktu malam, mereka langsung memandikannya, mengkafankannya, dan mereka bawa ke pintu makam Nabi sesuai dengan pesan wasiatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, hadza Abu Bakr Siddiq istazana. Ini Abu Bakar Siddiq minta izin.
apa yang terjadi? Saqatal quflu, jatuh gembok dari pintu makam Nabi. Terbuka. Allahu Akbar. Langsung dibawa ke dalam sesuai dengan pesannya. Apa maknanya? Di Jabal Zur dulu mereka berdua saat dikejar kafir Quraisy. Di Madinah 10 tahun bersama berjuang, dan sampai dikubur pun masih tetap juga berdekatan. Makanya kalau kita tegak di depan makam Abu Bakar, makam Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr ini Siddiq, assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Melangkah satu langkah. Pertama masuk makam Rasul dulu, assalamu alayka ya Rasulullah. Melangkah satu langkah, assalamu alayka ya Abu Bakr ini Siddiq. Melangkah satu langkah, assalamu alayka ya Umar ibnul Khattab. Karena di dalam ada 3 makam. Mudah-mudahan persahabatan kita pun begini juga hendaknya, insyaallah. Di dunia kita bersahabat, di Batam kita berteman, sampai ke liang lahat pun kuburan kita dekat-dekatan, sampai dan nanti masuk ke pintu surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa tak kita nih sama dengan Abu Bakar nanti? Oke, sekarang saya sebutkan kenapa Allah berikan Abu Bakar keutamaan yang begitu hebat. Pada saat hijrah pindah dari kota Makkah ke Madinah, Abu Bakar ini punya ayah namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah. Ada tak orang Batam namanya Abu Quhafah? Tak ada. Kalau ada angkat tangan. Tak ada. Abu Quhafah ini benci betul dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Abu Bakar itu musuh Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dia tahu anaknya itu pindah ke kota Madinah, lalu kemudian dia pun bertanya kepada cucunya. Nama cucunya anak Abu Bakar adalah Asma. Siapa namanya? Asma. Mesti panjang alifnya. Asma. Kalau pendek sesak napas. Ya Asma, wahai Asma. Ya Datuk. Mana ayahmu Abu Bakar? Ayah hijrah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, habislah emas itu dibawanya semua untuk belanja hijrah ya? Kata Asma, tidak Datuk, masih ada emas itu lagi. Mana dia? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain taplak meja. Ini batu, masukkannya ke dalam kain. Oh, lalu dikasihnya ke Datuk. Datuk, kalau tak percaya peganglah. Abu Quhafah tadi buta. Dipegangnya. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Kira-kira emas kalau masuk ke kain bisa dirasa berapa kilo itu beratnya? Paling tidak 1/4 atau 1/2 kilo lah. Itulah maka Allah muliakan Abu Bakar, makamnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dia masuk surga. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Siap masuk surga bersama Abu Bakar? Ya. Sama macam bunyi pertama tadi. Abu Bakar masuk surga, emas yang dia kasih bisa dipegang kalau ditutup dengan kain. Malam ini kira-kira berapa emas yang mau kita kasih? Yang mau diperbaiki ini WC. Itu kan Abu Bakar Ustaz Somad. Itu kan 14 abad yang lalu. Saya melihat dengan biji mata saya sendiri ketika kami hadir penggalangan dana Munasarah Palestina, menolong Palestina. Langsung telepon ke Panglima Angkatan Darat Hamas, Jenderal Khalid Mash'al dari Mesir. Telepon langsung ke Khalid Mash'al di Palestina. Assalamualaikum Liwa Khalid Mash'al. Waalaikumsalam. Kami dari Mesir, apa yang perlu bantuan? Kata orang Mesir, kami sedang kedinginan, perlu makanan, jaket dan senjata, tolong kirimkan uang. Langsung orang Mesir mengambil goni beras, karung. Disitulah perempuan-perempuan Mesir membuka tangannya, langsung gelang-gelangku masuk dalam, masuk, masuk, cincin-cincin masuk. Andai malam ini kita buat karung beras, kira-kira ada tak gelang masuk? Kalau tak percaya, coba apa nih dia? Bawakan karung beras ini. Wah, ibu-ibu itu pun dibukanya lah, tengoknya mana gelang paling kecil. Tengok paling kecil yang sebesar jemuran. Nah, itu masukkannya. Besok pagi dibawa ke toko emas, rupanya imitasi pula. Berdoa bukan main lagi. Masukkan aku ke dalam surga bersama Abu Bakar Siddiq, ya Allah. Kata Abu Bakar, kau mau masuk sama aku? Imanmu gombal. Imanmu hanya di tepi mulut, di ujung bibir saja.
Oleh sebab itu kalau kita mau mati husnul khatimah, doa dikabulkan Allah, salah satu yang perlu kita lakukan seperti Abu Bakar Siddiq adalah sodakoh. Siap bersodakoh? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La tasubbu ashabi, jangan kalian maki sahabatku. Jangan kalian maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, sebesar bukit Uhud dia sedekah emas, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Ada orang Batam ini yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Besar bukit Uhud itu Pak Ustaz, panjangnya 7 km, tingginya belum saya ukur lagi. Kalau pergi kita ke Madinah, itu yang panjang 7 km bukit Uhud. Kalau ada orang Batam yang bersedekah emas 7 km panjangnya, berapa puluh ton, ratus ton itu, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Mengapa? Karena orang sekarang bersedekah dalam keadaan aman, damai, tentram, adem, ayem. Abu Bakar Siddiq bersedekah pada saat genting, susah, sulit. Oleh sebab itu iman Abu Bakar luar biasa. Kira-kira ada tak orang Batam yang mencaci maki Abu Bakar? Ada. Kita kalau disebut Abu Bakar, Abu Bakr ini Siddiq, apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Tapi mereka kalau disebut Abu Bakar Siddiq, laknatullah alaih. Allah melaknat Abu Bakar. Siapa yang melaknat Abu Bakar itu? Syiah. Salah satu ciri Syiah adalah mencaci maki sahabat Nabi. Maka kita wajib membela, karena yang memuji sahabat itu bukan ulama. Yang memuji sahabat itu dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Titel untuk sahabat itu RA radhiyallahu an. Tapi dalam buku 40 masalah Syiah dibuat di situ Abu Bakar LA laknatullah alaihi. 40 masalah Syiah ditulis oleh cari aja lah di internet. Cari bukunya 40 masalah Syiah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.